Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melaksanakan syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Kurban adalah salah satu manifestasi ketika kita melepaskan kecintaan kita terhadap dunia dan kita mengingatkan diri bahwasanya kehidupan ini adalah penuh dengan pengorbanan, di antaranya adalah pengorbanan harta kita. Kurban sudah ada dari sejarah permulaan manusia. Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Habil seorang penggembala, dia memilihkan hewan ternaknya yang terbaik, yaitu sebuah kibas yang sehat, jantan, bertanduk, besar badannya. Sedangkan Qabil seorang petani, dia memberikan gandum-gandum yang biasa, gandum-gandum yang tidak terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah terima kurban Habil karena dia adalah kurban yang terbaik, dan Allah tidak terima kurban Qabil karena kurban Qabil tidak baik. Maka berbuatlah yang terbaik dalam memilih hewan kurban, carilah yang terbaik. Anda memiliki kemampuan finansial yang baik, pilihkan yang terbaik. Tapi kalau seandainya finansial Anda rendah atau lemah, jangan tinggalkan ibadah kurban. Lakukanlah walaupun dengan seminimal mungkin. Kurban juga sudah ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang Nabi pernah mengatakan, sekiranya aku memiliki anak, Allah perintahkan untukku berkurban, aku pun akan melakukan kurban. Dan setelah beliau berusia lanjut, Allah akan anugerahkan beliau seorang putra sematawayang di waktu itu, Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mampu berusaha bersama Nabi Ibrahim membantu ayahnya, yaitu usia remaja, sang ayah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra sematawayangnya, dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin, setiap rumah, fi kulli am, pada setiap tahunnya, udhiyah, hendaknya melakukan ibadah kurban. Kurban yang dimaksudkan di sini adalah dari 3 hewan ternak: unta atau sapi atau kambing. Minimal setiap tahun dalam satu rumah kita melakukan kurban, minimal untuk 1 orang atau dengan seekor kambing. Sehingga ibadah kurban dikatakan sunnahnya itu sebagai sunnah kifayah. Maksudnya, jika satu rumah ada yang melaksanakan 1, maka mereka telah melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika 1 pun belum ada yang melakukannya, amaran ini, perintah ini terus berlaku kepada mereka. Kemudian kurban ini bukan berkaitan dengan nominal, bukan berkaitan dengan berapa, tapi berkaitan dengan keinginan. Anda ingin melakukan ibadah kurban, insya Allah Allah akan mudahkan bagi Anda. Banyak orang melihat finansialnya lemah, finansial orang lain itu lebih daripada dia, dan dia katakan, orang lain saja yang finansialnya lebih baik tidak berkorban, masa saya yang lemah finansialnya berkorban? Tidak saudara, tidak saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban ini berkaitan dengan ada keinginan, ada kemauan atau tidak. Kita melihat orang-orang mampu kredit mobil, kredit kereta, padahal setiap bulannya mereka membayar 2 juta, 4 juta, 5 juta. Kenapa mampu? Karena ada keinginan, ada motivasi yang kuat. Bahkan di masa COVID-19, fenomena orang beli sepeda 4 juta, sepeda 6 juta, ada yang 24 juta, ada yang 90 juta. Kenapa mereka mampu membelinya? Karena ada kemauan, ada keinginan. Kurban demikian juga. Banyak orang bertanya, Ustaz, apa kelebihan kita melakukan ibadah kurban? Banyak kelebihan ibadah kurban.
Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari Nahar, yaitu hari kurban tanggal 10 Zulhijjah, yang lebih Allah cintai dari melakukan atau menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa zlafiha dengan kuku-kukunya. Wa anna ad-dam, dan sesungguhnya darah hewan kurban qabla ay yaqa'a min al-ard, ketika disembelih belum jatuh ke atas muka bumi, itu sudah Allah terima, Allah tempatkan di suatu tempat. Padahal kita melihat ketika hewan itu disembelih, bagaimana darah itu keluar sangat kencang, sangat deras, cepat. Namun belum jatuh ke atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menerima dan menempatkannya di suatu tempat. Karena itu Rasulullah SAW sabda, "Fatibu biha nafsa," maka berbahagialah orang-orang yang melakukan ibadah kurban. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau. Kemudian Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menyebutkan sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi." Wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah hewan kurbanmu yang sedang disembelih. Karena sesungguhnya dengan tetesan darahnya yang pertama, kana maghfiratan laki min kulli dzambiki, akan menjadi ampunan bagi seluruh dosa-dosamu. Wahai Fatimah, sesungguhnya hewan kurban itu akan didatangkan pada hari kiamat. Fatud'u fi mizaniki, kemudian akan diletakkan di mizan kebaikanmu. Fatud'afu, kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila 70 dha'fa, hingga kepada 70 kali lipat. Kalau seandainya hewan kurban Anda kambing beratnya 15 kilo, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan 70 kali lipat. 15 kilo kali 70, kita akan mendapati yaitu 1050 kilo, 1 ton 50. Ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan keburukan ditimbang. Ada kalanya berat yang baik, kemudian dosa pun ada, ya terus begini, terus berpacu. Ada dosa, ada ibadah-ibadah besar pahalanya, namun karena kurang keikhlasan, ya Allah tambahkan sedikit, hingga didatangkan ibadah kurban. Allah letakkan di neraca kebaikan kita 1 ton 50 kg, maka akan bertambah besar kebaikan kita dan kita pun akan dimasukkan ke dalam syurga. Betapa kita membutuhkan ampunan dari dosa-dosa kita, betapa kita membutuhkan sesuatu yang akan bisa membantu kita pada hari kiamat ketika orang-orang melarikan diri. Yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang melarikan diri meninggalkan saudaranya, karena waktu itu adalah nafsi nafsi wa ummihi wa abih. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kedua orang tuanya, wa sahibatihi wa banih, dan dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kondisi sangat sulit. Namun orang-orang yang melakukan ibadah kurban, Allah akan datangkan hewan kurbannya, akan membantunya. Maka mari sama-sama kita melakukan ibadah kurban. Jangan terlalu banyak cari alasan, tapi carilah keutamaan kurban. Jangan cari alasan untuk meninggalkan kurban. InsyaAllah sebagaimana sedekah kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan, dan tidak ada orang jatuh miskin karena sebab sedekah, maka apalagi dia itu adalah ibadah kurban. InsyaAllah Allah akan berikan ganti kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.